Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, perkenalkan nama saya Wahyuda Marbun. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta. Hari ini saya akan memberikan motivasi buat teman-teman yang ingin menggapai masa depan ataupun cita-cita teman-teman, namun dibatasi dengan bersekolah di daerah perdesaan atau perkampungan. Banyak masalah yang bisa kita temui dalam yang namanya berpendidikan. Terutama apalagi buat teman-teman yang mungkin berpendidikan atau bersekolah di daerah perdesaan atau perkampungan. Banyak masalah, kendala, problema yang kita hadapi. Yang pertama, mungkin yang sering kita secara umum kita temui adalah masalah transportasi. Transportasi atau jalan atau jalur yang kita gunakan dalam menuju ke sekolah teman masing-masing. Transportasi yang terbatas ini mengakibatkan banyak hal mungkin yang dapat membatasi kita dalam yang namanya berpendidikan. Yang pertama mungkin buat teman-teman yang sekolahnya jauh dari rumah saudara, dari rumah teman-teman, ditambah dengan kondisi hujan mungkin akan membuat jalur akan basah dan banyak hal yang licin yang membuat Anda mungkin akan merasa capek atau lelah atau malas untuk yang namanya bersekolah. Jalur atau transportasi terbatas ini juga dipengaruhi oleh yang namanya kurangnya perhatian pemerintah atas buat sekolah-sekolah yang ada di perkampungan. Pemerintah lebih teliti atau lebih meningkatkan infrastruktur di daerah perkotaan secara umumnya. Kita atau teman-teman yang bersekolah di daerah perdesaan mungkin kurang yang namanya perhatian daripada pemerintah untuk yang namanya pembangunan jalan. Saya ingin bercerita sedikit teman-teman bahwa saya dulu itu saya bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 173 Pekanbaru, di mana yang namanya kekurangan yang namanya transportasi infrastruktur saya juga merasakannya. Di mana dulu saya juga kalau hujan siswa-siswa tersebut tidak bisa yang namanya ke sekolah. Mungkin sekolah kami akan banjir waktu itu. Tapi dengan semangat, dengan adanya niat yang mau belajar, tidak menjadi halangan atau tidak menjadi batasan setiap yang namanya hambatan-hambatan tersebut. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman yang ada di balik layar bahwa hambatan bukanlah sebuah hambatan untuk kita mencapai masa depan. Yang kedua, yang namanya masalah dalam mungkin internet atau jaringan. Di mana beberapa tahun ini kita kita merasakan atau dilanda oleh yang namanya virus COVID-19, di mana sekolah ditutup, beberapa banyak sekolah ditutup, di mana kita menggunakan yang namanya handphone dalam bersekolah daring, menggunakan Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan banyak lagi. Mungkin buat teman-teman yang di perdesaan kurang yang namanya jaringan kawasan hutan secara umumnya. Mungkin teman-teman saat ingin bersekolah dengan menggunakan Google, Zoom meeting atau dalam bentuk apapun itu terhalang dengan namanya jaringan. Tapi saya ingin memberitakan kepada teman-teman bahwa jangan biarkan dengan kendala-kendala yang kita hadapi, dengan kekurangan-kekurangan yang kita hadapi, kita malah menjadi orang yang lemah. Kita malah menjadi orang yang tidak mau belajar. Justru lewat kekurangan-kekurangan itu, kalau kita bisa melewatinya, maka masa depan yang ingin kita capai itu akan lebih mudah kita dapatkan. Yang ketiga adalah masalah dengan yang namanya tidak adanya atau kurang banyaknya guru di perdesaan secara khususnya. Di perdesaan secara umum, guru itu bahkan dalam satu sekolah guru itu bisa mengajar banyak pelajaran. Inilah yang namanya kekurangan pengajar di perdesaan atau di perkampungan, karena banyak guru-guru zaman sekarang ini tidak mau langsung terjun ke dalam daerah perkampungan. Hanya beberapa orang saja yang mau. Kenapa? Mereka juga sadar akan apa yang mereka hadapi jika mereka akan bertugas di perkampungan. Mungkin juga mereka akan merasakan yang namanya kekurangan jaringan, transportasi yang terhambat. Jadi buat teman-teman, siapapun gurumu, siapapun yang mengajarmu, jika teman-teman memang punya niat mau belajar, mau berubah, mau menggapai cita-cita, mau menggapai yang namanya masa depan, semuanya itu bukan menjadi alasan. Sekali lagi teman-teman,
kekurangan guru, mungkin Anda hanya berapa jam Anda bertemu dengan guru di sekolah. Di luar itu Anda bisa belajar, Anda bisa yang namanya belajar mandiri di rumah, membaca buku-buku dengan waktu yang Anda miliki, waktu teman-teman miliki dengan membaca atau belajar pribadi di rumah masing-masing. Masalah yang berikutnya adalah kurangnya edukasi dari pemerintah terhadap kita yang tinggal di pedesaan khususnya. Banyak atau kekurangan hal. Bahkan saya tahu bahwa guru-guru pun di pedesaan kebanyakan dipaksakan untuk mengajar dengan kekurangan pendidikan pun. Kenapa? Pemerintah kurang terfokus kepada kita yang bersekolah di pedesaan atau perkampungan. Jadi teman-teman, dalam hal belajar atau ini menggapai masa depan, itu bukan saja kita kerjakan di sekolah. Kita juga bisa menggapai cita-cita kita, masa depan kita di rumah. Mungkin teman-teman sedang bekerja di ladang, sedang di memetik padi atau apapun itu, kita bisa belajar. Bahkan dalam memetik padi pun kita bisa belajar dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Waktu kita di ladang, kita bisa belajar namanya menanam. Bukan hanya di sekolah. Banyak orang berpikir bahwa orang yang tidak sekolah adalah orang yang tidak memiliki masa depan. Itu salah total bagi saya, teman-teman. Banyak orang-orang kaya di dunia ini yang mungkin pada dasarnya bersekolah awalnya cuma taman SD, tapi memiliki jiwa fight yang tinggi. Terkhusus saya tahu buat teman-teman di pedesaan yang saya tahu jiwa fight-nya yang tinggi. Mungkin secara garis besar kalau siswa-siswa di perkotaan jika diturunkan untuk bersekolah di perkampungan, mungkin teman-teman saya akui lebih kuat daripada mereka. Kenapa? Ketika kita di perkampungan dengan banyak kekurangan, ketika kita bisa yang namanya untuk menggapai cita-cita, kita tetap sekolah dengan kekurangan-kekurangan yang saya sebutkan, dengan transportasi yang terbatas, dengan guru-guru yang terbatas, dengan edukasi yang belum begitu luas bagi kita. Tapi ketika kita mau namanya berusaha, kita mau tetap bersekolah, kita mau tetap untuk mencari ilmu dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki, saya rasa orang-orang di perkampungan akan lebih sukses daripada kita. Saya membawa contoh Presiden Republik Indonesia kita di tahun ini adalah Bapak Joko Widodo. Teman-teman mungkin tahu, sudah belajar bahwa beliau ini adalah anak seorang tukang kayu. Di mana jika kita memikirkan jabatannya sekarang, seorang presiden dan anak tukang kayu, mungkin tidak mungkin atau mustahil jika anak seorang tukang kayu bisa menjadi presiden. Tapi apa? Kita dapat belajar dari presiden kita, dia memiliki yang namanya jiwa fight yang tinggi. Dengan kekurangan, mungkin ayahnya adalah seorang tukang kayu. Bukan menjadi batasan untuk dia bersekolah, berkuliah, bahkan menjadi wali kota di Solo, menjadi wali kota di Jakarta, bahkan 2 periode menjadi presiden di Indonesia. Teman-teman, Presiden Joko Widodo ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Mungkin kita tidak mengenal beliau secara pribadi, kita tidak mengenal dia, kita tidak pernah berbicara dengan dia, tapi lewat kisah hidupnya kita dapat belajar. Kita dapat namanya memiliki rasa semangat atau api mau belajar kembali. Buat teman-teman yang pedesaan mungkin hanya bertanya-tanya, memiliki pemikiran yang mungkin menurut saya tidak begitu panjang. Anda mungkin memiliki pemikiran bahwa orang di pedesaan ini tidak akan bisa yang namanya bersekolah tinggi. Mungkin di pedesaan hanya ada SD atau sampai SMP, SMK-nya akan jauh, mungkin ada 3 jam perjalanan. Mungkin itu yang kita temukan di pedesaan secara umum kita temukan. Tapi buat teman-teman, sekali lagi saya mau katakan bahwa miliki yang namanya jiwa mau belajar, miliki yang namanya jiwa mau fight. Jadi seorang fighter pendidikan. Jadi seorang siswa atau jadi seorang mahasiswa yang mau tetap yang namanya menggapai cita-cita. Apapun cita-citamu, teman-teman. Mungkin ada mencita-cita menjadi menteri, ada menjadi RT, RW, segala macam. Itu bebas, itulah cita-cita Anda. Tapi saya berharap bahwa setiap kekurangan-kekurangan yang bisa saya sebutkan tadi, Anda bisa menjadikan kekurangan itu, menjadikan hambatan itu, menjadi jiwa fight, menjadi api yang membara-bara dalam hati kita untuk kita menggapai namanya pendidikan. Berat teman-teman, terkhususnya saya pribadi, saya
dari sini menyampaikan tetap semangat, jangan pernah menyerah, tetap berjuang, tetap memiliki jiwa fighter dalam menggapai pendidikan. Sekian yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Saya ingatkan bahwa seperti saya katakan di awal, hambatan bukan sebuah hambatan untuk mencapai yang namanya masa depan. Sekian dari saya, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai berjumpa di kemudian hari.